duitku dijaluk terus aku ngenyang sih aku jaluk susuke stick iku mang 2.500 terus aku gak tuku stick gak apa-apa tapi aku mulai kesel mlaku numpak mikrolet. Mek gara-gara ngomong ngono tok aku diwantemi deh. Kan aku gak salah ya. Budget alokasiku 7.500 lek mbok jaluk gak apa-apa sing 2.500 tak alokasino gawe numpak mikrolet ambek tuku es teh. Ya tak jaluk lah hakku. Tak jaluk lah kok aku diantemi. Terus salah apa gak aku? Yo salah sih. Soalnya berarti sampean itu malah lagi preman. Kan modalnya tekan aku. Tapi kan wis dipalak. Wis. Terus mari tak jaluk susuke. Berarti sampean malah lagi premane. Loh, lek gak kono aku mikir rek mlaku omahku ado, Pak. Ya tetep salah lek musuh preman. Aku salah ya. Oke. Ya wis aku ngaku salah. Welcome to Broadcast Open Space. 3, 2, 1. Open your eyes and open your ring. Mas, lawangnya gak ono iki Mang tapi tak open. Gak ono Mas anjene Mas. Iya, aku mau mlebu nang Browowot. Ku lek melok lawang ku melok podcast sing sebelah kono. Oh iya, tapi ini Browoter. Iya. Oke, para Browoter, kali ini kita di Roadcast edisi ke 4 dengan biasanya saya nyebut gestar ya. Gestar itu bintang tamu, kalau ini bintang tarung. Berarti tamu tarung. Tamu tarung itu berarti guest fight. Iya. Ya. Bisa. Oke, guest fight kita hari ini adalah Norman atau Normat Men atau Norman Gio. Dan ada satu nama lagi tapi saya nggak mau nyebutkan karena nggak ada hubungannya dengan C4. C4 itu apa tadi? C4 itu apa? Iku lho pergerakan sing C sing logone C ambek meme berarti. C ambek meme. Oh iya masuk iku. Meme gak ada C ya? Kartu kredit aja C. Aku orangnya cashless kok. Betulan loh. Nanti papa transfer deh. Papa iya. Saya cashless jadi kalau kayak berlagi peneliti ini tadi. Buat apa? Oh, kan maaf loh ya, jangan salah sangka. Aku sangar tuku peneliti, tapi tenan Pak mau di kono ngene. Set, wih, wong iki minimal tuku rokok apa-apa. Tumbas peneliti ya, wong rada shock, I'm shock. Wong gitu. Tiba nang lagi TikTokan. 2.000 sak gembel. Digawe apa peneliti? Gawe iki mah njojo HP-ku. Oh, Ngetokno memory card. ganti oke. Iku astagfirullahaladzim kalau tak bocorne rahasia iku rek. Gak payu engko anu wong servis HP lek tak tutuhi kabeh iku. Norman. Aku biasanya nyeluk Norman ya. Panggil Mas Norman aja cek sopan di hadapan audiens. Dek Norman aja biar Dek ya. perbedaan umurnya ketahuan kan. Oke, saya Mas kalau gitu. Iya, Mas Nova. Mas Nova, Dek Norman. Iya. Oke. Pak klik berarti Pak Dek. Oke. Kita hari ini tidak akan ngebahas band karena saya mulai band-bandan jadi nanti saya banyak saingannya. Jadi kali ini kita bahas Norman sebagai sisi di luar pegang gitar. Oke. Biasanya pegang tangan. Kita akan bahas tema tentang kekerasan bela diri, lebih tepatnya kebetulan bersama Pak Mentor bela diri. Bukan sih, tapi ya bolehlah, enggak apa-apa. Iya kan cek keren man. Awakmu ngomong mentor kan akeh sing kepengin berguru be awakmu. Lah engko daftare lewat aku karek ngatur fee management. Oke, 10% ya. 10%. Siap. Oke. Dan yang akan kita bahas adalah bela diri itu apakah olahraga, apakah kekerasan. Tema olahraga dan kekerasan. Selamat siang, Mas Dek. Siang, Mas Nova. Ya. Sehat, Mas Nova. Alhamdulillah saya selalu sehat, tapi kalau warasnya ya alhamdulillah siang ini lagi waras. Oke.
Belum gendeng. Ya masih gak pantas lah kate. Ya ini sih gak sampai waras. Rata-rata mendekati senja baru mulai geser. Berarti anak senja berarti ya. Gue kan indie banget man. Mana mau aku melewatkan senja tanpa sesuatu yang spesial. Kita kira anak skena gitu ya. Skena ya. Oke. Saya kalau malam jadi polisi skena. Siang jadi polisi bela diri. Oke, Mas Norman, yang saya tahu saya pertama kali kenal sampean itu Dik Norman. Yes, Mas Nova. Ya, saya kenal Anda itu pertama sebagai seorang gitaris sebuah band indie Kota Malang papan atas. Enggak juga. Yang dulu pernah jadi banyak lah, nggak perlu saya sebutkan brand-brand itu ya. Ya, lewat semua. Rage Against the Machine juga udah balik lagi ya kan. Prophet of the Rage of the Prophet. Ya. Apa? Prophet of Rage juga sekarang sudah nggak ada kan. Ya, aku benar nama itu bener apa nggak sih? Aku bahas Rage of Prophet karena memang dulu saat vokalisnya siapa namanya? Cak di vokalisnya Rage Against. Oh, itu Zak de la Roca. Ya, Zak de la Roca itu waktu dinyatakan hilang ternyata itu saya singitkan di kos-kosan. Loh, katanya nggak bahas musik ini. Katanya nggak bahas Kan musik. opening Mas. Oh ya, oke. Jadi menggeser audien yang dari Norman Sivor ke Norman Gelutan. Normal foto model. Norman foto model. Ya. Jadi lebih tepatnya mulai kapan Anda menggeluti dunia gelut ini? Kalau bela diri sih sukanya dari kecil ya. Orang tua kan juga praktisi, ya gitu-gitulah, sekedar hobi. Volumenya bisa gak diangkat, Dek? Coba. Ya. Itu meskipun mic mahal, tapi kasihan editornya nanti kalau harus membalanskan. Siap. Aku soalnya orangnya halus, jadi suaraku pelan. Gitu ya? Yes. Kalau aku suaranya keras, tapi kalau diranjang halus. Iya. Dirajang apa diranjang? Dirajang. Dirajang lah berambang, Pak. Oke, ya dari kecil suka sih nonton tinju. Tapi kalau kecil tuh aku kan leceh, penakut. Jadi disentak iku nangis. Oh. Pertama kali gelut itu lulus SMA sih. Pertama kali gelut lulus SMA. Ya, dikeroyok. Berapa orang? Kurang tahu, gelap soalnya saat itu ya, malam. Ya gitu dah. Akhirnya aku semakin tertarik belajar ya apa caranya supaya bisa membela diri di saat dibutuhkan. Bencar-bencar. Ya gitu aja awalnya. Awalnya karena kebutuhan untuk membela diri. Yes. Setelah diantemi, dikeroyok itu tadi ya. Yes. Ya. Banget. Aku mesti lulus SMA itu. Lulus SMA. Sekitar 4 tahun yang lalu. Oh ya, pengalamannya gak 4 tahun yang lalu. Ya itu lulus SMA ya. Iya. Berarti kita punya faktor yang sama loh. Gimana itu? Saya dulu itu memutuskan jadi murid taekwondo sejak saya dipalak di alun-alun. Ya. Saya memutuskan jadi drummer kelas 3 SMP, bawa duit 10.000 mau berangkat ke Gramedia beli stick drum yang harganya termahal saat itu 7.500. Mereknya stick gitu. Mereknya stick ya? Dengan harga 7.500, kualitas terbaik, mereknya stick. Ya. Stick ada Z-nya gitu loh pokoknya. Stick. Cuman karena pada saat itu logika saya berpikir, oh kalau di Gramedia segini berarti di toko olahraga yang di pojok sana mungkin lebih murah. Tahu kan yang saya maksud? Akhirnya pindah ke sana. Karena pindah ke sana, jalan dari Gramedia ke toko yang sebelah sini ini. Melewati alun-alun. Melewati alun-alun kan. Yes. Di tengah alun-alun aku dicegat, ambil 7 orang atau 5 atau 7 orang gitu. Ini umur berapa ini? Saya kelas 3 SMP waktu itu. Iya. Kalau umur saya nggak pernah ingat ya. Berarti kalau Mas kelas 3 SMP, aku masih kelas 2 SD itu. Iya. Ya, oke. Jauh banget kita ya. Jauh. Ya. Itu langsung dipalak saya. Diparani set. Nyo njaluk duit padahal aku gak ono sipit-sipite diceluk nyo ya. Terus mari ngono. Lho gak ono Mas aku. Tek. Duitku mek 10.000 sak lembar aku seru regane 7.500, susuke 2.500 tak gawe numpak mikrolet 500 tuku es cukup lah ya sian. Terus mari ngono dijaluk duitku. Set. Duitku dijaluk. Terus aku ngenyang sian. Aku njaluk
Susuke stick iku mang 2.500 terus aku gak tuku stick gak apa-apa tapi aku mulai kesel lek mlaku kudu numpak mikrolet. Mek gara-gara ngomong ngono tok aku diwantemi deh. Kan aku gak salah ya. Budget alokasiku 7.500 lek mbok jaluk gak apa-apa sing 2.500 tak alokasino gawe numpak mikrolet ambek tuku es teh. Ya tak jaluk lah hakku. Tak jaluk lah kok aku diantemi. Terus Salah apa gak aku? ya salah sih. Soalnya berarti sampean itu malah lagi preman. Kan modalnya tekan aku. Tapi kan harus dipalak. Wis. Wis. Terus mari tak jaluk susuke. Berarti sampean malah lagi premane. Loh, lek gak kono aku mikir rek omahku ado, Pak. Ya tetep salah lek musuh preman. Aku salah ya. Oke, ya wis aku salah. Oke. Set Wanita kok masih salah. gak wanita tok. Dadi ketika aku salah, aku sama dengan kalian para wanita. Kita punya kepekaan yang sama. Akhirnya mulai melaku terus aku mau mikir, aku kudu iso silat koyok Wiro Sableng sing Metu tenaga dalamnya. iya koyok Wiro Sableng sing tak waca kan sewaktu ya dek terus aku pas iku sering baca novel sing kene biasanya di iku lho Pak persewaan perpustakaan. Oh iya. Nah, kan ana pendekar opo sing Ya, sing lek ketemu sik kisana lek nang warung iku sik diadai layah ngono iku. Padahal sini ya pecel lele namanya. Favoritku juga itu. Heeh. Terus mari ngono koyo aku kudu melok sesuatu cek iso koyo Wiro Sableng. Lah kok kebetulan Pak RT ku ngekei edaran bagi anak perumahan Sri Kandi yang mau ikut taekwondo silakan daftar. Bayanganku aku melok taekwondo gawe klambi putih tak tulisi 212 wis sakti kan aku. Dan ternyata itu adalah kesalahan terbesar yang pernah saya ambil dalam hidup. Begitu aku daftar ketemu ambil nyeluk taekwondo nyeluk itu sama jenenge? Senpai apa? Pokoknya bahasa kono loh. Tahu aku enggak pernah ikut. Yo. Iku kan mikir gak ngaruh kan loh. Lah ya apa tapi iki force major. Koyo iki sekalian karo ngetes. Kualitasnya api apa gak? Nah, terus mari ngono aku melok taekwondo. Iku aku muangkel ku apa? Kan tujuanku gelut. Tapi kok ben teko dikongkon jalan di tempat. Mari jalan di tempat lari-larian bengi lapangan. Terus pokoknya gak ono bedone lah mbek aku melok pramuka lah. Kapan gelut ngono ya. Gak kanten aku wis kapan saktine. Terus mari ngono oleh info meneh. Ono koncoku melok dik silat dik kon nggonku ae jenenge 10 malaikat. Bus. Aku teko dek exhibition 10 malaikat dek SD kosong bengi-bengi. Kayak Go Samsudin saiki lho. Cedak mencelat kabeh. Langsung aku oh yo guru koyo ngene iki lho sing tak goleki. Sing mek lat mencelat kabeh. Daftar lah aku dek 10 malaikat iku. Dipeluk koto itu tiba jaluk duit gak sakti-sakti. Dikongkon poso ngerawat, kongkon poso iki. Jarine kon kudu duwe ilmu lembus kilan. Apa itu? Lembus kilan itu lembus sak kilan. Orang yang mau mukul kita satu kill ini dia pasti kill itu gini loh bukan bunuh loh. Sak kilan itu gini. Jarak 1 kilan itu pasti meleset. Oh. Makanya kita nggak bisa dipukul. Dan itu ini sangat membantuku sekali di dunia kepremanan ini kan aku harus balas dendam itu sama preman yang nang Malak aku tuh tadi. Daftar lah aku set. Di kono sakti temenan aku anjane. Benono arek maju aku set arek kate ngantem aku iku munting kabeh. Selama aku bayar SPP. Terus mari ngono aku merasa yakin kan aku guruku mek dikaneno. Iki terakhir awakmu karek mek butuh poso 24 jam poso mutih. Sing mbok pangan kudu putih kabeh. Oh iya, poso mutih setat sahur jam 12 malam. Terakhir aku mangan sego goreng soalnya aku abang kan. Poso mutih iku putih dadi cek Indonesia aku iku jelas ngono lho. Sahur abang, poso mutih. Terus aku mangan meneh sesuke magrib iku warna putih tok. Sego putih, banyu putih. Tapi enggak 24 jam. Oh, boleh makan. Aturan-aturan dari guruku iki kudu aturan dari nabiku. Oh iya. Lek junjunganku Nabi Muhammad ya jelas lah aku ngerti. Kan iki guruku 10 malaikat memang lho.
Terus aku buka jam 6 sore kudu ngambil panganan sing putih kabeh. Karepe dhewe mungkin sego putih, banyu putih. Aku kan yo gak gelem kalah rugi. Sego putih, banyu putih, bengkoang lek Joko. Bengkoang kan putih pisan nah. Wis tak anggap poso putih, dadi aku mangan sego, lawu bengkoang sih lumayan lah timbangan sego putih tok. Jam 12 bengi tak batalno. Wis aku suruh mangsa sakti wis. Aku di kelas itu duwe musuh abadi jenenge Anto. Semoga kamu masih ada, masih kok. Kita ada di grup reuni Atok. Iku awake gawe kok jayen ngono kan. Dan aku mesti wedi musuh dhek. Iku sengaja golek perkara. Aku tuku es belewat tak ceprot nang raine. Cerut. Mari ngono malah wayu aku nang pojokan kelas. Langsung aku ngerapal ilmune lembus kilan itu. Bayanganku begitu aku mari sak mantra atau teko aku diantem bleset. Terus mari sak mantra diwajar sik kena nyonyor aku. Nyonyor wis nyonyor pas ana guru liwat digawa nang BP, orang tua aku dipanggil kalau bener kabeh wis. Sejak saat itu saya memutuskan berkelahi bukan solusi. Solusinya apa? Bawa duit yang banyak ya? Bawa duit yang banyak. Oke bro, jadi teman semua. Jadi teman semua, ya. Berkelahi nggak menyelesaikan masalah. Oke. Itulah. Solusi yang bagus. Solusi yang bagus. Sampai akhirnya sekarang saya ketemu sampean. Itu tapi saya kok belum dikasih uang sampai sekarang. Kurang kenal, kamu masih di Papua kan lu. Itu kan saya menceritakan biografi saya dengan ilmu bela diri ini karena kan habis ini kita akan masuk ke ini sesi pertarungan yang nanti saya coba ilmu lembu skill ya. Lembu skill. Nanti ada Banda. Ada kok San. Sama kalau mau melet itu Anda cari keris semar mesem. Oh, itu supaya pelet. Orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta sama kita. Tapi kalau mau gini tuh melet. Yo syaratnya keris semar mesem itu kudu emas 24 gram. Oh, tadi kan kudu melet. Paling enggak kan gak ada duit keris itu botol sebab ngejadiin savana kan. Iya. Dinner. Cinta dia sama kamu. Aku tahu ngajak cewek tapi gak jatuh cinta. Bayar itu terus mulai. Oh, itu kamu berarti harus belajar. Kurang skill. Nanti sama saya. Saya sudah menceritakan kan, sekarang giliran Anda. Saya bela diri itu semua suka. Paling pertama sukanya tinju karena orang tua suka tinju kalau nonton dulu. Kalau ingat Elias Pikal, ya, dunia Indonesia. Putranya Mama Ana. Yes. Itu ada lagunya kan yang tadi itu ya. Yang di iklannya. Lagunya Sir Dendi itu. Ya itu. Itu sangat idola banget sama Elias Pikal. Terus gedean dikit ada Tyson dan macam-macam lah. Tapi suka nonton doang. Jadi nggak berani latihan tinju karena kayaknya serem. Terus habis itu suka baca yang tadi novel silat, Kisana. Itu yang membuat saya tertarik untuk bikin novel sendiri pada waktu berikutnya 20 tahun kemudian. Sekarang lah lebih tepatnya. Ya, sekarang. Terus habis suka baca novel, baca Kopingho ya istilahnya. Kopingho ya. Willy cilik pakai. Yes. Itu kalau nggak selesai baca nggak tamat itu kayak hidup kurang sempurna ya. Mandir tengah jalan itu. Nah, habis itu saya di TV tuh nonton UFC pertama. UFC ya. Tahun berapa itu? Kalau di TV di Indonesia itu mungkin sekitar 2000-an 99 gitu. Itu pertama kali. Yang golongannya The Rock itu wah. Bukan. The Rock itu settingan itu ya? WWF atau WWE sih? WWF. Ya. Gitu. Kalau UFC pertama itu pertarungannya tuh antar karate lawan taekwondo, lawan gulat. Jadi benar-benar bela diri, satu bela diri ngelawan bela diri yang lain. Kamu boleh los mengeluarkan ilmumu ya? Bebas. Boleh cakar, boleh apa, tapi nggak boleh colok mata sama nggak boleh pukul kemaluan. Oke. Nah itu pertama nonton aku, ini yang menang bela diri yang mana nih? Kalau bela diri itu yang menang, aku mau ikut bela diri ini. Saat itu yang menang bela diri namanya sangat asing, Brazilian Jiu-Jitsu. Ini bela diri apa? Bela diri Jiu-Jitsu kan harusnya Jepang. Kenapa ada Brazilian? Gitu. Tapi menangan, UFC 1 menang, UFC 2 menang, 3 menang aku lupa. 3 menang sama 5 menang. Padahal orangnya sangat kecil, bukan sangat kecil sih, orangnya kurus gitu loh, nggak berotot yang musuh-musuhnya gede-gede semua. Loh, berarti bela diri ini beneran. Akhirnya dari situlah tertarik, sekitar tahun 2000-an lah, 99 2000. Tapi di Indonesia belum ada.
Jadi ya hanya nonton YouTube, wah ini gimana. Sampai akhirnya aku 2015 itu ketemu ada pelajaran online ya. Ada nama website lah. Aku daftar jadi anggotanya secara online, terus lihat lesson-lessonnya. Tapi masih kurang karena bela diri itu kita harus sparring. Kalau bela diri kamu cuma jago sendiri, kan nggak ketahuan kamu bisa apa nggak, ya kan? Sama kalau kita musik lah, aku jago di kamar toh, nggak pernah main band sama temen-temen, ya aku bukan pemusik, gitu. Oh no alip bata. Tapi itu beda lah gitu. Dia kan pasti anak band juga sebelumnya. Iya. Iya nggak sih? Ya. Jadi ya gitulah. Akhirnya aku ketemulah di Malang, ternyata ada. Ya di Sington ini. Di Sington ini. Ya. Ketemulah guru saya namanya Pak Tommy. Kemudian belajar dari situ, aku belajar 2016 sampai sekarang. Jadi itu bela diri kupe yang pertama yang aku pelajari ya Brazilian Jiu-Jitsu sampai sekarang. Jiu-Jitsu. Ya. Saya boleh kemeruh nggak? Ya silakan. Jiu-Jitsu itu adalah ilmu yang kita nggak berusaha menyerang, tapi kita berusaha bertahan dari serangan. Nyerang juga. Jadi gini, Jiu-Jitsu itu adalah bela diri yang sebisa mungkin kita mengalahkan orang yang jauh lebih besar daripada kita. Caranya dengan melakukan semua gerakan seefektif mungkin. Jadi gini, kita belajar bela diri. Kalau hanya buat ngalahin yang lebih kecil, itu tanpa bela diri bisa. Ya nggak sih? Tapi kalau kita bisa bela diri ngalahin lebih gede, itu baru ada gunanya bela diri. Ya kan? Di situ aku baru nemu judulnya di situ. Gimana caranya kita ngalahin orang yang lebih gede? Ya dengan cara yang paling efektif. Berarti kalau hari ini saya bisa mengalahkan kamu luar biasa ya? Ya, hebat sekali. Kamu besar sekali badannya. Ya, badannya sama yang lainnya juga besar. Ya. Hatinya maksudnya. Iya. Kalau saya pagi dok yang ada, kalau pagi gitu baru ada yang besar. Apa itu? Pas ngempet. Terus gini, oke. Saya pantau kamu itu, pantau stalking, ya saya stalkingin kamu. Kamu itu selain di band, kamu juga enggak setengah-setengah di dunia bela diri ini. Terus kamu juga saya lihat sudah warawiri di majalah dewasa sekarang, ya kan? Saya mau tanya nih sama kamu. Ya. Sebenarnya kamu itu seorang Norman ya? Ya. Tanpa saya sebutkan bandnya belakangnya, Norman saja. Yes. Nggak pakai Kamaru juga. Apakah kamu seorang musisi, foto model, penulis novel, atau petinju? Petinju jelas bukan. Aku nggak pernah ikut latihan tinju, tapi suka. Iki koyo yang salah kono. Okay. Produser ngomong petinju. Nggak ada apa-apa. Tapi aku suka. Kamu suka sparring tinju. Oh iya, nggak salah berarti ya. Jadi jelas bukan petinju karena aku nggak pernah latihan tinju, tapi suka sparring. Jadi kalau di ring ini, kalau selesai latihan jiu-jitsu, akhirnya latihan sparring tinju. Idolamu kan Muhammad Ali kan? Yes. Tahu loh saya. Jadi malu. Idolaku siapa? Pasti bintang film bokep ya. Kakek Sugiono. Pasti berarti aku bener nggak? Kalau musik ya sekedar hobi. Jiu-jitsu bela diri ini bukan hobi menurutku ini kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Sama kayak kamu punya skill, kalau skill bahasa Inggris, kamu punya skill akuntansi. Skill bela diri itu dalam hidup perlu. Skill komputer. Menurutku skill bela diri perlu. Karena tidak semua orang di dunia ini baik. Gitu? Ya. Ada orang yang nggak suka sama kamu diantemi, dipremani. Iya, hater gua kayak mana? Apalagi kalau kamu punya keluarga, ya kan? Ya, kamu harus bisa melindungi keluarga. Makanya buat cewek-cewek kalau cari cowok bisa bela diri seperti saya gitu. Itu kayak single saya yang terbaru loh. Oh ya, kok saya nggak diajak main gitar? Gak penak saya. Kamu kan udah petinju sekarang. Bukan. Jadi kita kasih bocoran juga ya di single saya yang terbaru yang judulnya Superhero in Love. Terus itu
saya ceritakan bahwa kamu harus bisa menjadi superhero bagi wanitamu dulu sebelum kamu bikin statement saya akan menyelamatkan dunia. Oh, iya. Karena Peter Parker saya rasa tidak akan berubah menjadi Spider-Man kalau tidak ada Mary Jane di dalam gerbong yang kecantol kawat satu itu toh. Lek harus Spider-Man mati pokoknya itu sak gerbong itu. Ada Mary Jane di dalamnya. Terus musuhnya Superman itu juga selalu menyandera Lois agar Superman muncul. Itu kalau istilahnya damsel in distress. Itu pasti superhero pasti punya cewek yang harus diselamatkan. Iya, karena keselamatan dunia ini bergantung keselamatan cewek ini. Cuman yang saya penasaran itu ada film superhero ketika dia gagal menyelamatkan ceweknya, apakah dia masih mau menyelamatkan bumi atau dia akan purik itu? Dalam ini kita cerita film ya. Gak apa-apa. Kalau nonton Justice League yang kemarin, itu rencananya sih memang Lois Lane mati, Superman jadi jahat. Iya kan? Ya. Berarti Superman jadi jahat. Superman itu jahatnya itu karena dia pasti galau kan? Yes. Dan akhirnya kegalauan itu dia nggak bisa mengendalikan diri. Yes. Tapi di komik memang ada itu. Ada ya? Superman jadi jahat? Ya. Karena galau? Karena galau. Lois mati? Lois mati. Padahal ngetutno aku tak kenal Louis Armstrong. Itu harus mati bisa. Itu mati pisan. Spesial apa guru ya? Wes. Tim Armstrong sih ono. Vokalis Rancid. Tim Armstrong itu bukannya pemain basket. Balik aku. Lanjut terus. Iya, Neil Armstrong itu. Si kok gelat ramane ku. Gimana tengah superhero? Iya kayak malu normal nih lho. Bisa menyelamatkan keluarga. Dia belum bisa menyimpulkan. Menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan wanita yang dicintai. Aku sudah bisa menyimpulkan dari tadi. Iya, enggak menyimpulkan ini loh. Kamu itu seorang apa? Oh, oke. Aku seorang kan pilihannya tadi kan kamu itu gitaris Nasifor. Ya. Terus kamu itu juga foto model di sebuah Kapopo kan promo iki. Apa meneh mari iki kate-kate album anyar. Terus iki kamu juga petarung di sini. Pelatih tarung. Terus kamu juga penulis novel. Kamu itu ingin menjadi apa sebenarnya? Kapiten kah? Aku gini. Aku pengen jadi musisi sukses. Tapi belum sukses. Ya kan? Ya sambil jalan lah. Akhirnya aku nulis novel. Lumayan sukses sih. Novelku ada hampir 2 juta orang yang baca. Sukma Harum Salah satunya. Tapi gratisan semua, 2 juta orang itu dari viewers apa? Aku lihat viewers. Oh, itu gratisan. Ya, yang beli lumayan lah, per bulan aku dapat lah. Penjualannya online juga. Ya, online. Terus apa lagi tuh? Bela diri karena hobi, terus aku mempelajari, terus karena bisa sedikit disuruh mengajari yang belum bisa. Ya, itu aja. Kalau keinginan sih aku pengen di musik, tapi karena belum, kan sebelum kita mati kan kita nggak boleh bilang enggak ya. Iya. Bukan nggak sukses, belum sukses. Belum Entah sukses. Sukses kapan? Akhirnya nang novel ya belum sukses ya entah kapan. Kalau bela diri ini jelas pure hobi dan kebutuhan. Karena aku bilang tadi kita butuh skill. Skill bela diri. Yes. Semua orang di dunia butuh skill bela diri. Setidaknya dalam skala level tertentu, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri, itu kewajiban. Karena Tuhan ngasih kita kehidupan ini untuk dijaga. Jadi harus bisa jaga kesehatan dengan berolahraga, ya, jaga keselamatan dengan bela diri. Bela diri apa yang paling cocok? Kalau aku nemunya Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Jiu-Jitsu ya berarti. Yes. Berarti genre bela diri yang paling masuk ke karaktermu itu Jiu-Jitsu untuk saat ini ya. Karena di Jiu-Jitsu kita bisa ngalahin orang tanpa harus mukul. Tanpa harus mukul. Yes. Karena kalau kita pukul, laporan polisi, visum, aku bisa masuk penjara. Ya. Padahal bukan aku yang salah. Padahal kamu yang dipalak ya. Yes. Ya. Bisa jadi kan? Apalagi nggak ada kamera, kalau nggak ada apa, nggak ada bukti syutingan, dia datang laporan polisi, visum, aku dipukul Norman. Ceritanya kayak apa orang kan nggak tahu. Bisa aja yang menyelamatkan orang itu malah dia yang masuk penjara. Ya sih urusan nanti penyidik lah. Yes. Tapi
susah kan, nggak ada bukti. Kalau nggak ada bukti kan susah. Oh. Nah dia terbukti ada visum lebam-lebam, mari dikepui. Oke, sekarang saya mau tunjukkan satu barang. Yes. Yang ini sudah saya miliki sejak tahun 2014 dan saya tidak pernah menggunakannya sebagai semana mestinya kecuali untuk mukuli tembok. Ini saya sebut Hasbok. Hasbok. Ya. Hasbok ini dulu saya pertama kali melihat kewan ini di rumahnya Juwari. Anda tahu Juwari? Enggak. Jauh sebelum Elias Pikal, Oh, Indonesia punya juara dunia yang bernama Juwari. kayaknya bukan juara dunia tuh. Kalau Juara Indonesia? Nah, juara dunia itu NSPK pertama. Oh iya, juara Indonesia. Juwari. Itu tetangga kebetulan. Jadi Oh. saya sering pinjam Hasboknya. Hasbok ya. Terus saya sejak saat itu punya obsesi kepengen jadi petinju suatu saat. Karena Juwari pada saat itu rokoknya wakeh. Sak gudang lo rokok tok. Tapi nafasnya bawaan terus. Oh iya kan kebetulan dia sponsornya rokok. Oh iya. Terus ini namanya apa kalau di dunia yang profesional? Glove, boxing glove. Boxing glove. Karena kalau glove aja kan juga yang naik motor juga glove. Yes. Boxing glove. Apa fungsi dari boxing glove ini kok dia identik sekali di pertandingan tinju? Boxing glove itu untuk melindungi tangan kita supaya nggak sakit kalau mukul. Melindungi tangan kita. Yes. Karena tangan kita ini tulangnya rapuh. Bukannya melindungi pipi kamu. Contohnya nih kalau saya pukul Nah, pipi kamu, amit ge. Saya pukul pipi kamu, tes gini. iya. Terus sama saya pakai ini, Ya. tes gitu kok kayaknya kan empuan ini. Jadi saya Enggak. lebih sayang kamu pakai ini daripada pakai ini. Boxing glove powernya sama aja tuh. Pakai glove apa enggak? Tapi impactnya ke tangan Ya. dilindungi oleh glove. Jadi Oh, tulang kita ini rapuh. Dibandingkan tulang tengkorak, ya. lebih kuat tengkorak timbang tangan. Iya rapuh emang wong saya gini nanti loh. Loh bunyi. Loh bunyi. Kan nggak ada bunyi nih kalau. Oh. Tapi kalau kepala saya gini kamu. Nah, jadi kalau kita mukul orang kepala, bisa-bisa kita yang patah ya. Jadi kalau umpama saya dengan penuh emosi Yes. mukul kepala kamu yang keras itu, kamu kan kepala batu toh. Iya. Prak gitu resikonya mungkin Kepala ini kepala kamu tahan, Iya. tapi tangan saya yang rontok. Ya kepala benjol lah pasti. Iya bejol. Tapi tangan pasti sakit. Kalau sampean pernah berantem mukul orang, pasti akan tahu rasanya, pasti sakit. Jadi akhirnya lama-lama gak mukul lagi. Kalau kita berantem nih, pukul-pukul sakit deh. Lama-lama wis. Kayak roti kalung lah. Itulah di luar pembahasan. Lama-lama jadinya piting-pitingan Ah. karena tangannya sakit. Oh, piting-pitingan itu tadi ya, Yes, seperti kasus piting. perkelahian yang tadi saya ceritakan kan, Yes. berakhir dengan Akhirnya piting-pitingan yang digunakan jujitsu. Jujitsu itu piting-pitingan. Jujitsu itu piting-pitingan, kayak sumo. Yes, itu namanya olahraga grappling. Olahraga grappling itu olahraga yang piting-pitingan. Jujitsu, sambo, gulat, sumo, hampir lah. Itu piting-pitingan. Oke. Dari musik sudah disampaikan itu hobi. Ya, Terus di luar musik novel juga hobi tapi yang mulai menghasilkan, ya kan? Tapi apakah Anda yakin dengan menulis novel itu bisa menjadikan maksudnya bisa Anda harapkan sisi komersial keuangan itu. komersial dan apa yang Anda dapatkan rupiah untuk menghidupi sampai usia tua? Kalau lihat tren sekarang ya, tren sekarang itu kan lagi rame web novel, novel di internet. Dan penghasilannya banyak. Temenku penghasilannya 9 juta sebulan ada, 14 juta sebulan ada. Aku masih 1,5 juta penghasilan sebulan dari novel. Penghasilan 1,5 juta hanya dari novel saja. Novelku ada. Ya sih enak ta. Novel wis mari. Tapi itu kan nggak tetap. Maksudnya nggak apa naik turun berdasarkan pembaca yang Lebih besar mana pendapatan dari novel sama pendapatan dari Spotify? jauh. Spotify nggak ada pendapatan lagi. Spotify tidak ada Sampai pendapatan. sekarang belum pernah merasakan kalau C4 jualan lagu tuh belum pernah aku dapat. Oh. Tapi kalau jualan lagu di tempat lain, nah aku jual lagu ke pejabat tuh, mama pengen punya lagu sendiri, jual. Aku pernah ngerasain. Terus sama ini yang kamu pernah bikin Arema Voice pernah dapat itu. sama ini tak tebak kamu itu waktu itu pernah bikin soundtrack buat sebuah film animasi. Itu nggak dapat itu karena saat itu nggak lolos seleksi sih.
Nggak lolos seleksi. Film Tapi apa itu? Gundala. Gundala. Ya. Itu superhero asli Indonesia ya? Yes, mirip-mirip Flash sih, tapi Yang dia kesambar petir dulu ya? Yoi. Untung nggak tadi Ponari ya gue ya. Untung tadi Gundala. Berarti kesimpulannya semua hobi yang Anda lakukan ini kira-kira sampai yakin nggak itu bisa untuk iki tak cekel iki sampai hari tua aku nanti? Kalau aku berharap itu sebenarnya dari novel. Novel. Kalau untuk hari tua itu novel. Karena apa ya? Orang masih membaca terus kok. Dan royalti yang kamu tunggu kan? Ya, Yang kamu tunggu sampai hari tua itu nanti kan ketika kamu sudah nggak nulis novel, tapi ketika ada orang Yes. mengakses, Yes. royaltinya masuk terus. yes. Ya. Betul. Tapi itu nanti kan anggapnya pensiun ya. Ya, Ah, Itu sih. ada monopoli itu dana umum, dan kesempatan ya. dana kesempatan. Oh ya. Dan kesempatan. Nah, Untuk ini, saat ini, kalau saya tanya ke kamu, apa profesi kamu? pekerja kantor Pekerja kantor. Gak pantes man. ganteng-ganteng kok pekerja kantor ya. Kudune ganteng-ganteng foto model. Ono awakmu iku gede. Tadi pekerja kantoran. Nah, namanya hidup ya harus cari uang. Kalau nggak dapat uang di musik, nggak dapat uang di novel, nggak dapat uang di gelut, ya dapat uang di kerja. Jadi pekerja kantoran. Iya, Tapi daripada- ojo sampai kau nang kantor mek gitaran. Enggak kan? Insya Allah nggak. Iya kerja temenan di kantor. Nyekel komputer ngono iku. Yes, Nyekel komputer. yes. Iso awakmu berarti anu yo software koyo Excel iso lah. Excel iso yo. Word iso. Keren banget. IT yo. Aku mentok lek di komputer iku sing tak cekel iku anu lho apa? Soliter ya. Adobe Premiere. Ambil iku apa jenenge Facebook. Kabarnya gede-gede. Ya, ya, ya. Ya gitu. Jadi kalau tanya profesi, kerja kantoran, Pekerja hobi kantoran. banyak. Hobi itu kan yang bagus adalah hobi yang menghasilkan toh, Iya. bukan kita yang ngebiayai hobi. Iya. Awalnya mesti kita biayain hobi. Tapi kalau hobinya bisa menghasilkan ya alhamdulillah. Dan sampai sekarang sudah ada sedikit. Aku sudah Menghasilkan kok. aku sudah merasakan manisnya hobi itu menghasilkan sudah. Menghasilkan kok. Tapi- Karena Tapi logikanya begini loh. untuk dipakai buat nikah masih belum. Ah, nikah itu jangan dijadikan patokan lah. Yang penting bagaimana kita sayang kepada pasangan kita. Oh, ya. Tapi kan harus dinikahin itu. Kalau sayang kan harus dinikahin. Kalau sayang harus dinikahin. Kalau yang kita sayangi nggak mau dinikahin gimana? Ya gak apa-apa, berarti alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yoi. Alhamdulillah ya Allah. Kau pertemukan aku dengannya. Lek kayak ono-ono, aku yang jalur bisa lek ono. Yo tak lepon waiting list gue lah. Oke, ya. siap. Ya. Waiting list maksudnya konsen tak Uber berikutnya. Oh, lu Loh, Berarti bisa saya simpulkan profesi Anda saat ini adalah pegawai kantoran. Yes. Karena Sifor hobi kan. Ya. Meskipun saya kalau mau mengundang Sifor pasti saya yang membayar kamu, bukan kamu yang membayar saya. Ya, itu kan hobi yang menghasilkan. Ya. Masuk, Man, Sifor main nang acaraku, Man. Oh iya, Mas, sampean tak kei duit 5.000. Ya, iya. Tapi kan untuk latihan aku bayar, untuk rekaman aku bayar. Biar rekaman di Mas JP 1 jam 40. Ya. 2 jam 80. Ya, kan tetap bayar. Iya. Tapi Ya. timbal baliknya adalah kalau ternyata ada yang ngundang, Ya harus aku dapat bayar. Ya. Iyalah. mungkin sama aja. Nulis Saya- novel juga membayar dengan waktu, dengan pikiran, ide. Kita nulis novel ya, itu mencurahkan apa yang kita punya. Kalau kemudian ada yang beli, ya lumayan. Sama, bela diri pun seperti itu. Bela diri tiap hari kita harus latihan. Nggak tiap hari sih. Maksudnya, ya kudu latihan berkala. Kalau nggak latihan, ya hilang semua. Nanti kalau ada yang minta di privat kan ya bisa. Ya. Gitu. Oke, Norman adalah pekerja kantoran, profesinya yang hobi Banyak. banyak, mulai dari bermusik, hobi gelut, hobi nulis, Aku punya beberapa hobi lain sih. Oke. Cuman nggak ini. cocok di- sama foto model juga ya, Yes. meskipun itu model dewasa. Terakhir ini anggap aja di sesi itu tadi sesi terakhir tentang diriku. dirimu. Ini ada pertanyaan terakhir yang
akan selalu saya tanyakan di setiap episode dan saya harap setiap narasumber tidak akan tahu pertanyaan ini Oke. dan jawab dengan cepat ya tanpa saya mau mendengar ayo. Bagaimana cara Norman menikmati hidup? Hidup tanpa iri, tanpa dengki, dan disyukuri. Apa yang kita punya disyukuri. Aku nggak pernah pengen punya miliknya orang lain. Temenku punya mobil, temanku punya rumah, temanku punya istri, aku nggak pernah iri. Ya berarti belum saatku aja aku punya. Semua ada timingnya. Gitu ya. Jadi bahagia aku. Tidak Bahagia. pernah merasa kudu tuku iki, kudu duwe iki, gak. Semua ada waktunya. Kadang kita nggak pengen pun dikasih kok. Apalagi pengen. Yang penting hidup jadi orang baik. Kalau saya simpulkan berarti kebahagiaan ala Norman adalah mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Yes. Apakah itu masuk akal? Yes, sangat cocok dengan apa yang aku rasakan. Sangat cocok. Oke. Di akhir kata saya selalu memberikan kata bonus caption penutup. Oke, penutup dari pembicaraan ini adalah kita pasti akan bahagia ketika kita sudah bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan kita tidak pernah ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Amin. That's right. Yes, pas. Nih, Sekarang waktunya kita gelut. Oh iya. sudah kelas ini. Wah, udah garai saking pengen gue gelut dulu sampai lali ngegelus aku. Oke. Di akhir kata sebelum saya gelut nanti kalau rame di part 2 gelutnya 1, 2, 3 close your eyes. Close space.